Ketika seseorang melihat ada tamu besar, orang kaya, pejabat, dan dia sangat hormat sekali dengan sikap nunduk-nunduknya sampai menunjuk saja dengan ibu jari, tidak dengan telunjuk, sangat hormat dan sopan. Itu belum tentu tawadhu yang hakiki, karena dia melihat orang yang datang itu statusnya di atas dia. Terbukti ketika yang datang dilihat lebih rendah, hilang ketawaduannya, menjadi melecehkan, tidak hormat dan tidak sopan. Ketika seseorang masih melihat kehebatan orang lain, maka pasti ketawaduannya, kerendahan hatinya tidak akan sejati. Itu masih rendah hati yang berpura-pura. Baru orang itu tawadhu yang hakiki ketika dia hanya melihat kebesaran Allah saja. Ya jujur aja, kita ini sombong semua kok. Sekarang secara realita, Anda melihat saya ketika yang datang bupati, yang datang jenderal, yang datang, Anda bisa melihat betapa saya sangat hormatnya, ya kan begitu. Ketika yang datang itu njaluk kemat, ya biasa-biasa baik. Atau juga TKW yang mau ke Saudi minta doa, silakan. Ini bukan bersumber dari pengaguman saya terhadap kekayaan seseorang, tetapi dari jabatan seseorang yang memang dituntut untuk mendapatkan penghargaan. Bagaimanapun saya punya kewajiban untuk menjaga kewibawaan seorang bupati, karena fungsi dia sebagai bupati, bukan karena kayanya, bukan karena gantengnya. Dan ini adalah perintah Allah juga, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hormat kepada pemimpin itu menjadi aturan dalam beragama. Sebab tanpa ada penghormatan kepada pemimpin, kayak apa kacaunya negara ini. Ya kan seperti itu. Oh iya, kita secara syariat bagaimanapun kita harus bisa memadukan antara sisi syariat dan sisi hakikat. Jangan dikonfrontir. Saya melihat keduanya dua hal yang tidak terpisahkan. Hanya bedanya sudut pandang yang berbeda, tapi keduanya adalah merupakan kesatuan. Jangan dibenturkan antara hakikat dan syariat, karena di dunia tetap acuan kita kepada syariat. Ketika kita bergaul dengan orang lain, yang berlaku adalah syariat. Jangan lalu hakikat sebagai satu justifikasi terhadap penyimpangan dalam syariat. Ini musyarakah, ini bunga renten, ya beda. Musyarakah bagi untung, sekalipun ngitungnya sama konvensional juga. Ya kan, musyarakah itu kan hanya istilah saja. Menghitungnya kan logikanya sama dengan bank konvensional juga kok. Tetap dipatok harganya 1,1% kok. Iya kan, jadi harus kita katakan ribu itu kan sama juga renten, yang enggak dong, ya beda. Kemudian bank syariat mah tidak akan melakukan penyitaan terhadap agunan, ya, kecuali melalui proses panjang, ya. Dan solusinya adalah agunan itu tidak langsung dilelang, tapi diserahkan kepada yang terhutang untuk menjual. Belum manusiawi. Dan tetap bahwa bank syariat tetap sekalipun cara menghitungnya seperti konvensional, tapi tetap akan lebih murah daripada bank-bank konvensional, apalagi bank-bank konvensional yang sifatnya swasta. Syariat dan hakikat jangan dibentur-benturkan, karena kita juga yang kita ajarkan adalah syariat, tidak lebih. Nabi kita ini mengajarkan syariat. Hanya saya minta ajak kekencangan pisan, ya ada kelonggaran lah, fleksibel lah gitu kira-kira.